Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Siregar dengan NIM 22070014 semester 7 jurusan Teknik Industri, mata kuliah Etika Profesi. Kali ini kita akan membahas salah satu contoh pelanggaran etika di internet yang ramai diperbincangkan di media sosial. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita tonton dan simak video berikut ini. Masang foto gua di chat. Hah? Gua aja ada micet aja enggak nih, lo liat nih HP gua. Nih, ini nih barusan nih gua. Buktinya ada nih di gua semuanya. Mau gua bongkar sekarang? Iya no, lihat aja no. Buktinya ada, Bil. Buktinya ada semuanya. Ini mau gua bawa ke kantor polisi, Bil. Kalian aja panggil teman-teman lo orang. Biar tahu kebusukan lu. Sama gua ada jahat banget sumpah, ngejual temen lu. Gua salah apa sih, Bil? Demi Allah, lu periksa lah HP gue nih kalau ada ini apa. Lu bawa lah nggak apa-apa. Tapi demi Allah lu atau bukan? Tapi demi Allah Rasulullah itu bukan gue. Mati gue sekarang. Demi Allah buktiin kalau nggak. Saya Nadila di sini saya mengaku salah karena saya telah memakai foto Kadek Dwi Astiti untuk aplikasi micet. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena saya telah memakai profil beliau dan memakainya untuk yang tidak. Di sini saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika saya melakukan ini lagi dan masih pakai nomor saya terdaftar masih menggunakan foto Dwi Astiti, maka saya akan siap menerima semua konsekuensi yang saya akan dapatkan, mau itu lapor polisi atau segala macam. Saya akan menjalani semuanya. Pelanggaran etika terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas, tidak bermoral, dan merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika sendiri berfungsi sebagai pedoman tentang mana yang benar dan mana yang salah dalam bersikap dan bertindak. Di balik kemudahan tersebut, masih banyak pengguna yang belum memahami pentingnya etika dalam menggunakan teknologi. Kurangnya kesadaran inilah yang sering memicu terjadinya berbagai pelanggaran. Salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi. Video yang dibahas dalam penjelasan ini memperlihatkan sebuah kasus nyata tentang penyalahgunaan foto pribadi seorang wanita. Foto tersebut digunakan dan dijual oleh pelaku melalui aplikasi micet tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik foto. Kasus ini menjadi contoh bahwa pelanggaran etika di dunia digital masih terjadi dan dapat berdampak serius bagi korban, baik secara mental, sosial, maupun emosional. Dalam video tersebut diceritakan bahwa korban awalnya tidak mengetahui bahwa foto pribadinya telah disalahgunakan. Korban kemudian mengetahui bahwa fotonya diperjualbelikan di aplikasi micet oleh pelaku. Hal ini tentu membuat korban merasa dirugikan. Korban merasa hak pribadinya telah dilanggar dan harga dirinya tidak dihargai. Karena merasa kesal dan ingin mendapatkan kejelasan, korban bersama temannya mendatangi pelaku secara langsung. Tujuan korban datang bukan hanya untuk melampiaskan emosi, tetapi juga untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Sikap pelaku dalam video pada saat awal pertemuan, pelaku tidak langsung mengakui kesalahannya. Pelaku justru mencoba menghindari dan menyangkal tuduhan yang diarahkan kepadanya. Sikap ini menunjukkan bahwa pelaku belum berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun setelah korban dan temannya terus mendesak dan menjelaskan dampak dari perbuatannya, akhirnya pelaku mengakui bahwa dirinya memang telah menyalahgunakan dan menjual foto pribadi korban.
Setelah mengakui perbuatannya, pelaku kemudian meminta maaf kepada korban. Walaupun permintaan maaf tersebut disampaikan, hal ini tidak serta-merta menghapus kesalahan dan dampak yang sudah dirasakan oleh korban. Pelanggaran etika yang terjadi. Jika dilihat dari sudut pandang etika, tindakan yang dilakukan oleh pelaku jelas merupakan pelanggaran serius. Pelaku telah melanggar privasi korban dengan menggunakan foto pribadi tanpa izin. Selain itu, pelaku juga menyalahgunakan teknologi dan aplikasi digital untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai norma sosial, serta etika dalam penggunaan internet. Sebagai pengguna teknologi, seharusnya setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati privasi orang lain. Namun dalam kasus ini, pelaku justru memanfaatkan kelemahan sistem dan kepercayaan orang lain demi keuntungan pribadi. Dampak psikologis terhadap korban. Penyalahgunaan foto pribadi dapat memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi korban. Korban bisa merasa malu, takut, dan tidak nyaman dalam beraktivitas, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Rasa aman korban bisa terganggu, bahkan dapat menimbulkan trauma. Korban juga bisa merasa kehilangan kepercayaan terhadap orang lain karena pengalaman buruk yang dialaminya. Dampak sosial dan reputasi. Selain dampak psikologis, korban juga berisiko mengalami dampak sosial. Nama baik dan reputasi korban dapat tercoreng akibat penyebaran foto pribadi tersebut. Lingkungan sekitar bisa memberikan penilaian negatif, meskipun korban sama sekali tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosialnya. Pentingnya etika dalam berinternet. Kasus dalam video ini memberikan pelajaran tentang pentingnya etika dalam berinternet. Etika internet mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Setiap orang memiliki hak atas data pribadinya, dan hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita harus menjadi pengguna internet yang cerdas dan beretika. Jangan sampai kemajuan teknologi justru digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Pembelajaran yang bisa diambil. Dari ini kita bisa mengambil beberapa pembelajaran penting. Yang pertama, kita harus lebih berhati-hati dalam menyimpan dan membagikan foto pribadi. Yang kedua, kita harus menghargai privasi orang lain dan tidak menyalahgunakan data yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita harus memahami bahwa setiap tindakan di dunia digital memiliki konsekuensi baik secara moral maupun hukum. Sebagai kalimat penutup, kasus penyalahgunaan foto pribadi dalam video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa etika dalam menggunakan internet sangatlah penting. Permintaan maaf dari pelaku tidak dapat menghapus dampak yang telah terjadi. Sekian penjelasan tentang pelanggaran etika yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memahami dampak dari pelanggaran etika tersebut. Saya Gabriela Siregar mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa dan pengguna teknologi, kita harus menggunakan internet secara bertanggung jawab,
menghormati privasi orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika agar dunia digital menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekian penjelasan tentang pelanggaran etika yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memahami dampak dari pelanggaran etika tersebut. Saya Gabriela Siregar mengucapkan terima kasih. Bye-bye.